Dulu aku adalah eksekutif chef perjamuan negara yang sangat dihormati. Tapi murid kesayanganku, demi merebut posisiku sebagai eksekutif chef, mengganti hidangan puding tahu ayam matsutake yang disajikan untuk tamu negara itu, bubur ayamnya, dengan daging ayam busuk. Aku dipecat, tapi demi biaya sekolah putriku, aku mulai berjualan di pinggir jalan. Bukan aku tidak peduli, guru. Keputusan Dewan Direksi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh ya, aku sudah bicara dengan beberapa hotel di industri ini. Mereka sudah tahu. Dengan usia Anda ini, pulang saja dan istirahat. 23 tahun. Aku mengajarimu menggoyang wajan dengan tanganku sendiri. Kau menusukku dari belakang. Pak Tua, berjualan di sini tidak ada yang melarang. Tapi aku peringatkan dulu, 50 lebih pekerjaku ini lidahnya rewel banget. Kalau tidak enak, jangan salahkan aku kalau aku usir. 15.000, dijamin kenyang. HMPH, 15.000, dijamin kenyang? Jangan sampai rugi, loh. Bang Zhao, ada lagi yang jualan. Yang terakhir itu. Bikin teman-teman kita diare. Biarkan dia coba dulu. Rasa apa ini? 30 tahun gue kerja di proyek, belum pernah cium wangi kayak gini. Coba. Ini nasi goreng telur. Bang Zhao, enak nggak sih? Pak Tua, dulu kamu kerja apa? Tukang masak. Orang baru, ngerti aturan nggak? Mau buka di jalan ini, bayar dulu 3.000 biaya pengelolaan. Hajar dia. Wang gendut, coba aja kalau berani. Oke, awas kamu. Satu porsi lagi. Saya juga satu. Pak Wang, kamu kenapa? Nasi ini ada masalah. Masa sih? Aku udah makan setengah kotak. Pak Wang, kamu kenapa sih? Rasa ini? Tahun ibu saya meninggal. Terakhir kali beliau masakin saya rasa ini. 20 tahun saya nggak pernah makan lagi. Makan aja. Kalau kurang, ambil lagi. Udah 48 tahun hidup, belum pernah makan senak ini. Bro, cepat sini. Nanti kehabisan. $15.000 dapat ini, bos, kamu nggak rugi? Makan aja, diam. Banyak tanya amat. Bos, bisa nambah lagi nggak? Pasti kenyang. Chef, besok datang lagi, kan? Datang. Nanti ku bilang teman-teman sisain tempat buatmu. Ting, kenapa kamu di sini? Mama telepon bilang papa dipecat dari hotel. Aku nggak percaya, jadi aku ke hotel cari papa. Mereka bilang papa sudah pergi. Pak, kenapa nggak bilang padaku? Nggak ada yang perlu diceritakan. Papa bisa cari uang. Uang kuliahmu nggak usah dipikirin.
Lihat tangan Papa. Papa eksekutif chef perjamuan negara. Sekarang. Eksekutif chef juga harus makan. 15.000 per porsi. Hari ini laku lebih dari 50 porsi. Cukup buat biaya hidupmu sebulan. Aku nggak mau uang saku. Aku mau kerja paruh waktu. Selesaikan kuliahmu. Ini perintah. Makan. Lin Zihao. Pak, dia mau apa? Dia mau nonton, biarin aja. Ayo antre, satu persatu. Makanan chef pasti cukup buat semua. Kalian orang kota juga ikut rebut makanan kami? Emang senak itu? Rekomendasi teman. Katanya lebih enak dari hotel bintang 5. Jadi aku coba aja. Semuanya, jangan makan dulu. Warung ini pakai minyak jelantah. Bahan makanan busuk. Ini surat laporannya. Sudah diserahkan ke departemen terkait. Kami udah makan seminggu. Siapa yang diare? Kamu cuma buruh proyek. Apa ngerti keamanan pangan? Minyak jelantah itu nggak bisa dirasain. Guru, saya memikirkan kesehatan mereka. Kalau kamu nggak merasa bersalah, buka tong minyakmu itu. Biarkan semua orang lihat. Lihat aja kalau gitu. Heh, Jangan biarkan dia hancurkan bukti, lalu tutup lapaknya. Mau apa kamu? Kamu itu siapa? Naik Mercedes-Benz. Datang buat gangguin kakek-kakek jualan di pinggir jalan? Saya muridnya. Saya lebih tahu dia daripada siapapun. Dia cuma koki usang yang dipecat. Sekarang pakai minyak jelantah, buat nipu uang kalian semua. Cukup. surat laporan ini, kantor saya belum pernah terima. Kamu dapat dari mana? Di Direktur Sang. Saya ini demi kesehatan masyarakat. Diam. Minyak kacang tanah perasan pertama. Lebih bagus dari yang dipakai kebanyakan restoran. Pak Liu, bawa alat uji cepat. Di samping proyek Jalan Jianhua, pinggir kota, sekarang juga. Pemeriksaan semua indikator di tempat. Awas kamu. Nanti kalau Direktur Sang udah selesai periksa, kalau emang harus ditutup, ya tutup aja. Saya juga bertanggung jawab sama rakyat. Kalau beneran ada masalah, saya udah makan seminggu. Loh, diam. Makanan Pak Guru nggak ada masalah. Gimana hasilnya? Direktur Zhang, angka asam 0,8. Angka peroksida 2,1. Aflatoksin tidak terdeteksi. Lebih bersih dari 3 hotel bintang 5 yang kami periksa bulan lalu. Sangat bersih. Kan udah kubilang nggak ada masalah. Minyak jelantah, minyak di hotelmu sendiri sebersih ini nggak? Ini, apa jangan-jangan alatnya error? Alatnya error? Batas standar nasional angka asam adalah 3, punyanya 0,8. Batas standar nasional angka peroksida adalah 20, punyanya 2,1. Kamu bilang yang mana yang error? Memalsukan laporan pengaduan. Mencemarkan nama baik pengusaha yang beroperasi secara legal, dan mengganggu ketertiban pasar yang normal. Hotel bintang 5-mu akan diperiksa menyeluruh minggu depan. Presdirlin, ayo pergi. Pergi sana. Balik ke tempat asalmu. Datang pakai Mercedes buat cari gara-gara sama penjual nasi kotak. Nggak malu apa?
Pak Chen, sayang banget keahlianmu cuma di proyek. Enggak sayang, asal mereka senang makannya, udah cukup. Saya udah usul ke pihak kecamatan, kota kita butuh ikon kuliner khas. Tukang laporin lapak lo ke atas. Gue bakal laporin lapak lo. Gue cuma jual nasi kotak doang. Nasi kotak dari eksekutif chef perjamuan negara. Itu bukan nasi kotak, itu budaya. Mundur semua. Jangan desak-desak. Makanan Pak Guru cukup buat semua. Nah, ini dia tempatnya. Kata berita kemarin, yang didatangi Direktur Badan Keamanan Pangan itu. Viral di mana-mana. 15.000 katanya bikin ko bintang 5. Gue udah makan semingguan. Kalian baru tahu sekarang? Hari ini, daging babi masak 2 kali. Gila, wanginya. Mobil ini pasti miliaran kali ya? Rolls-Royce. Gue bangun gedung 30 tahun. Pemilik gedung aja belum pernah lihat mobil ginian. Presdir lu, mau gue antre beliin? Bapak tunggu di mobil aja. Aroma ini, Dia harus antre? Pak Bos, Anda juga makan nasi kotak? Antre dong. Presdir lu, badan bapak nggak kuat. Biar saya ke depan bilang ke pemiliknya dulu. Nambah uang, pesenin 1 buat bapak duluan. Pak, bos kami lagi kurang sehat. Udah 3 hari nggak makan. Di kartu ini ada 500 juta. Tolong pesenin 1 buat dia dulu ya. Maksudnya apa? Potong antrean. 500.000 buat sekotak nasi. Gila kali ya. Ambil, antre. Pak, bos kami benar-benar di sini. Semangkuk nasi 15.000. Yang di depan makan duluan. Yang di belakang tunggu. Nggak ada pengecualian. Presdir lu, dia nggak mau terima. Gimana kalau kita cari tempat lain aja? Antre. Bos, kalau buru-buru, Anda di depan. Anda duluan datang. Makan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Tiga ahli gizi dalam 3 hari. 2 eksekutif chef Michelin. Dia nggak sentuh sama sekali. Sekotak nasi 15.000. Dia jilat sampai bersih. Puas, kan? 1 porsi lagi. Presdir lu, Anda baru selesai makan. Perut, ambilkan nasi. Bos besar ini makannya lebih ganas dari kita. Pasti kelaparan banget. Aduh. Berapa harga daging babi masak 2 kali ini? 15.000, sudah dibayar tadi. Saya beli resepnya. Resep Anda. 1 juta rupiah. 1 juta? Beli resep masakan? 1 juta. Yang di wajan saya ini tidak dijual resepnya. Jual nasi kotak 15.000 per porsi. Pak Chen, saya tanya sekali lagi. 1 juta tidak cukup? Sebutkan saja harganya. Ini bukan soal uang. Lalu soal apa? Resepnya saya kasih ke Anda. Anda tidak akan bisa membuat rasa seperti ini. Mulai besok, Saya akan antre setiap hari, 15.000. Agar setiap orang yang kelaparan bisa makan kenyang dan enak. Presdir Lin, apa perlu bagian humas menanganinya? dia belum menyerah juga? Hubungi pengacara San untuk saya. Besok pagi Presdir Lin akan bertemu pengacara San, mau pergi? Daging babi samcan 10 kilo, telur 10 papan.
Cabai hijau dan daun bawang masing-masing 5 kilo. Sudah habis. Bukan begitu. Saya bilang habis ya habis. Jangan halangi saya berbisnis. Bos, Dia sudah diinstruksikan dari atas. Siapa yang menjual padanya? besok jangan harap bisa dapat pasokan lagi. Bang Liu, daging babi Samchan 10 kilo. Pak Chen, bukan saya tidak mau jual. Tadi malam orang dari grup Hong Yun datang. Semua pemasok di jalan ini dipanggil untuk rapat. Rapat apa? Siapa yang memasok ke kamu? Hong Yun akan memutus saluran mereka. 70% barang dagangan saya dari mereka. Gue nggak bisa putus. Bang Liu, ada yang ngeliatin di belakang. Nggak ada barang, lu pergi aja. Jangan ganggu bisnis gue di sini. Makasih. Dari motong tahu sampai pegang wajan, gue nggak pernah takut sama siapapun. Hari ini, satu sayur aja nggak bisa beli. Lu bos nasi kotak Chenji? Iya, gue. Nama gue Li. Nanam sayur sendiri. Jangan menoleh. Belok kiri 300 meter dari pintu keluar, ada jalan tanah. Di persimpangan ada becak motor biru. Anak saya kerja di proyek itu. Dia bilang masakanmu yang terbaik seumur hidupnya. Cepat naik. Jangan sampai ada yang lihat. Masuk. Sayuran ini kamu tanam sendiri? Nggak pakai pestisida. Pakai pupuk kandang semua. Anak saya punya asma. Nggak boleh kena pupuk kimia. Kualitasnya. Kualitas bagus buat apa? Pedagang grosir nggak mau terima barangku karena aku nggak kasih komisi. Nggak mau ambil barangku. Penjual sayur nawar harga rendah. Satu kati sayur cuma 20 sen. Aku juga harus antar sendiri ke kota. Sayuranmu ini bisa diantar ke proyek? Bisa. Pakai motor roda 3,5 jam sampai. Berapa sekati? Sayur hijau, sawi putih, tomat, terong, kentang. Minimal 50 kati per jenis. Dikirim setiap hari. Setiap hari. Harga setiap hari, kamu yang tentukan. Pak Chen. Pedagang grosir kasih saya 2 mau per kati. Penjual sayur kasih saya 3 mau. Kamu kasih saya 4 mau. Saya sudah senang. 4 mau terlalu sedikit. Kualitas sayuran ini, restoran bintang 5 aja rebutan. Saya kasih kamu 1 kuai. 1 kuai. Tapi ada syaratnya. Harus sampai di proyek sebelum jam 6. Sayuran harus dipetik hari itu juga. Masih berembun. Oke. Saya petik jam 5 pagi. Dijamin segar. Kalau begitu, sudah deal ya. Pak Chen, anak saya benar. Kamu orang baik. Pak Chen, orang itu dari grup Hong Yun. Nggak usah takut, dia nggak bisa atur tanahmu. Presdir Lin, Chen Jiangwo sudah dapat pemasok. Seorang kakek petani sayur. Sayuran bagus. Dipetik jam 5. Nggak ada yang ketinggalan. Pak Guru, hari ini makan apa? Sawi putih rebus bening. Sawi putih 15 kuai buat kita makan? Sawi putih, diam dan tunggu. Ini cuma semangkuk sawi putih direbus air bening, kan? Coba minum. Ini sawi putih? Ada apa sebenarnya? Segar dari tenggorokan sampai ke tumit. 50 tahun hidup, belum pernah minum sup senak ini. Tahu ini pedas dan gurihnya pas. Lembutnya kayak mau meleleh. Presdir lu, menu hari ini ganti, ya? Tercium baunya. Presdir Lu. Sawi putih ini dari mana? Dia tanam tanpa pestisida. Pakai pupuk kandang.
Dipetik hari itu juga. Berapa banyak lagi hasil panen kebunmu? Anda grup Tianxiang? Lu Tianxiang. Saya cuma punya 3 hektar. Setiap hari bisa panen 100 hingga 150 kilogram. Semua sisa sayuran di kebunmu, saya borong semua. Kirim ke perusahaan saya. Untuk makan siang 3.000 karyawan. Harga bahan baku sesuai harga yang diberikan Pak Chen padamu. Diborong semua? Yoming, siapkan kontraknya. Siap. Pak Chen, kalau tidak ada Anda, sayuran saya itu akan busuk di tanah. Tidak ada yang mau. Sayuranmu memang bagus. Tidak ada hubungannya denganku. Lin Zihao memblokir pasokannya. Tolong bantu saya. Saya suruh kamu putus pasokannya. Sekarang bagaimana? Presdir Lin, kebun sayur petani itu lewat jalur grosir. Kita tidak bisa mengaturnya. Tidak bisa. Presdir Lin, grup Tianxiang baru saja merilis pengumuman. Mereka menandatangani perjanjian pasokan eksklusif dengan seorang petani di pinggir kota. Semua orang di internet membicarakannya. Lu Tianxiang. Sejak kapan dia bersekongkol dengan si Chen itu? Cari tahu, apa sebenarnya hubungan antara Lu Tianxiang dan Chen Jiangwo? Soal video Pak Wang yang 500.000 itu, Pak Lin, nama lidah emas saya ini sepadan dengan harga segitu. Cuma warung liar di pinggir kota. Saya sendiri yang akan ke sana. Nggak level banget. 1 juta. Saya cuma mau satu hasil. Biar semua orang tahu kalau makanan di warung itu cuma makanan kaki 5. Besok siang saya akan siaran langsung untukmu. Para penggemar sekalian, hari ini Lidah Emas akan datang langsung untuk membuktikan apakah koki perjamuan negara ini benar-benar punya keahlian atau cuma tipuan marketing? Siapa kamu? Kenapa merekam? Ini dia nasi kotak perjamuan negara yang kalian bangga-banggakan itu? Nggak ada penataan. Nggak ada lapisan. Bumbu cuma mengandalkan cabai dan pasta kacang. Makanan seperti ini di restoran manapun. Bahkan nggak akan lolos uji coba di dapur. Kamu sudah coba? Coba makan dulu baru berkomentar. Pak Lu, orang ini adalah food blogger Wang Shichui. Pengikutnya 8 juta. Makanan sejati itu mementingkan warna, aroma, rasa, bentuk, dan makna. Warung ini punya aroma. Tapi nggak punya bentuk, nggak punya makna. Paling-paling cuma warung pinggir jalan dengan masakan lumayan. Menyebutnya perjamuan negara itu, menghina 2 kata itu. Makan. Kalian lihat sendiri kan? Semangkuk mie rebus biasa. Ini yang katanya perjamuan negara? Diam dan habiskan dulu baru bicara. Kuah ini, Kenapa nggak bicara lagi? Terus nilai dong. Presdir Lu, dia menangis. Rasa ini, ibuku. 30 tahun yang lalu. Bagaimana Anda melakukannya? Semangkuk mie bening. Kok bisa senak ini? Sudah selesai nilainya? Matikan kameranya. Bang Wang masih live. Kubilang matikan. Hadirin sekalian, saya Wang Shichui hari ini menerima 1 juta. Lin Zihao. Manajer umum Hotel Hongyun memberi saya 1 juta. Agar saya bilang warung ini jual barang murahan. Tapi saya sudah makan 30 tahun. Dan menilai masakan 8 tahun. Pak Chen, saya tidak pantas menilai masakan Anda. Bangun. Kamu berutang bukan padaku, tapi pada mereka. Departemen Hukum, rekam dan simpan arsip siaran langsung tadi secara keseluruhan. Cepat tuang. Setelah selesai langsung kabur. Kerjaan ini dibayar 5.000. Lumayan gelap. Jangan banyak omong, tuang. Jangan bergerak. Berlutut. Jangan pukul. Jangan pukul. Kami cuma disuruh dan dibayar. Siapa yang bayar? Saya tidak kenal. Seorang pria berjas memberi 5.000 agar kami membakar. Lapor polisi. Ada apa ini? 2 maling mau bakar gudangmu. Udah kami tangkap. Kok kalian di sini? Giliran jaga? Tiap malam 4 orang. Udah dari minggu lalu. Bang Zhao yang atur jadwalnya. Katanya muridmu itu bukan orang baik. Cepat atau lambat pasti bikin ulah. Kamu kasih kami makan.
Kami jagain rumahmu. Itu udah sewajarnya. Chef Chen, 2 orang ini mengaku disewa. Kami akan terus selidiki dalang di baliknya. Apa Anda punya orang yang dicurigai? Selidiki saja, siapapun pelakunya. Pulang tidur sana. Besok pagi harus bangun pagi buat masak nasi goreng. Bang Zhao, makasih ya. Ini buat pelanggan. Presdir Lin, sejak Chef Chen pergi, tingkat kematangan beberapa hidangan inti selalu tidak pas. Udah 3 bulan. Kalau nggak pas, ganti orang. Udah ganti 2 kali. Nggak ada yang bisa kuasai dapur ini. Berapa meja yang dikembalikan bulan ini? 47 meja. Berapa omset bulan ini? Presdir Wang. Situasi pasar belakangan ini, Saya tanya berapa? Turun 41% dibanding periode yang sama. 41%. Lin Zihao, saya serahkan seluruh restoran ini padamu. Dan ini hasil yang kamu kasih ke saya. Presdir Wang, saya sedang cari cara. Bulan depan, omset harus kembali seperti saat Chen Jiangwo masih ada. Kalau nggak bisa, pergi sana. Keluar. Liu, ke kantorku sekarang. Presdir Lin. Dulu kamu kerja di dapur mana? Restoran Yue Hai, 3 tahun bagian potong. Restoran Jin Mantang, 2 tahun bagian masak. Gimana keahlianmu? Biasa aja, tapi ingatanku bagus. Sekali lihat, langsung ingat langkah-langkahnya. Ada warung nasi kotak di dekat proyek Chenjiao. Kamu tahu kan? Lagi viral di internet. Besok kamu antre di sana. Setelah makan, bilang ke pemiliknya, kamu mau kerja. Gratis pun nggak apa-apa. Terus, Waktu dia masak, kamu perhatikan bumbu apa yang dia pakai. Berapa banyak, api seberapa besar. Urutannya gimana? Catat semuanya. 100.000, kalau berhasil nanti dapat 200.000 lagi. Presdir Lin, gimana kalau dia nggak mau terima orang? Bilang aja kamu baru dipecat, nggak punya tempat tujuan. Bersedia bantu cuci sayur, potong, masak gratis. Orang itu hatinya lembut. Besok pergi. Pak Chen, nama saya Li Wei. Sudah 5 tahun kerja. Sudah 5 tahun di dapur. Bulan lalu restoran tutup. Nggak ada tempat tujuan. Nggak usah digaji. Biar saya bantu potong sayur dan cuci piring aja. Coba iris kentang tipis-tipis, biar saya lihat. Wah, anak ini lumayan juga. Dasar keterampilan pisaunya bagus. Tetap di sini aja. Sehari 200, makan 3 kali. Kan sudah saya bilang, saya nggak mau upah. Di sini, nggak ada kerja yang gratis. Pakai ini. Lihat apa? Potong daun bawangmu. Guru, tadi waktu guru masukkan saus, suhu minyaknya berapa? 7,5. Suara saus yang menyentuh dinding wajan. Kalau cheese, bukan crack, itu baru benar. Anak muda, belajar yang benar sama Guru Chen. Keahliannya itu berharga banget. Sisa makanan nggak boleh disimpan semalaman. Guru belum makan. Saya sudah makan. Latih keterampilan pisau. Iris tahu ini jadi 24 lembar. Tiap lembar ketebalannya harus sama. Nggak boleh putus sampai besok. Guru, ini mengajari saya? Karena kamu sudah datang. Jangan buang-buang waktu. Cuma potong daun bawang. Dia bahkan nggak cek namaku. Langsung terima aku. Hari pertama sudah diajari sesuatu. Upah 200. Dapat makan juga. Jangan bengong. Tahu kalau kelamaan bakal berair, susah dipotong. Pergelangan tangan kanan Liu Wei agak kaku.
Saat mengiris, ujung pisau harus ditekan ke bawah, sedikit saja. Manfaatkan kekuatan talenan. Anak ini punya bakat. Cuma belum ada yang ngajarin dia dengan benar. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Aku datang buat mencuri ilmunya. Tapi dia malah ngajarin aku gimana caranya jadi lebih kuat. Ada apa? Chef, aku diutus Lin Zihao. Dia ngasih aku 100 juta buat nyuri resep chef. Aku disuruh catat semua urutan api dan bumbu buat dia. Udah berapa banyak yang kamu rekam? 7 hari ini udah kurekam semua. Terus kenapa kamu ngomong sekarang? Aku udah kerja di dapur 5 tahun. Nggak ada satupun chef yang pernah nulisin aku catatan. Chef ngasih aku gaji di hari pertama. Hari ketiga udah ngajarin aku teknik memotong. Sekarang bahkan udah nulisin aku catatan. Aku bukan manusia. Aku udah tahu dari hari pertama. Chef tahu. Waktu kamu ngiris kentang, matamu nggak lihat pisau. Malah lihat wajan saya. Koki sejati mana yang nggak fokus sama pisaunya sendiri? Tapi teknik memotongmu itu asli. Ada kapalan dan luka lama di tanganmu. Kamu memang pernah kerja di dapur. Karena di hari pertama setelah kamu selesai ngiris kentang, kamu bersihin talenan sampai lebih bersih dari saya. Orang yang hatinya baik nggak akan ngelakuin hal kayak gini. Ambil ini, anggap aja isinya udah kamu kasih ke Lin Zihao. Dia juga nggak bisa bikin. Saya nggak mau. Ambil ini, balik sana, bilang ke Lin Zihao. Resepnya udah kamu pegang. Suruh dia bikin sesuai resep. Aku mau lihat, dengan resep yang sama. Dapur dia bisa masak rasa kayak apa? Guru. Mulai hari ini, saya cuma mengakui Anda. Jangan nangis lagi. Sini, aku ajarin kamu bikin kaldu. "24 potong, nggak ada yang putus. Lebih bagus dari kemarin." Guru, saya mau belajar dari Anda. Bukan cuma beberapa hari, tapi seumur hidup. Kurangi bicara, banyakin latihan. Potong daun bawangnya. Liu kecil, kamu nangis? Siapa yang gangguin kamu? Nggak ada. Guru saya terlalu baik sama saya. Terus kenapa nangis? Ikut Pak Chen, kerja yang benar. Zhao, jangan ganggu orang kerja. Sini, antre. Zhao kecil. Presdir Lin. Liu Wei udah 3 hari nggak balas pesan. Teleponnya nggak bisa dihubungi. Cari tahu dia di mana. Presdir Lin, saya baru cek. Dia baru update satu postingan di medsosnya. Dia berkhianat. 300.000 nggak cukup buat beli kesetiaan dia. Presdir Lin, ada satu hal lagi yang mau saya bilang. Katanya, Pemerintah kota baru saja mengeluarkan pengumuman. Bulan depan akan diadakan Festival Kuliner Nasional. Semua pedagang di kota bisa mendaftar untuk ikut serta. Juara akan mendapatkan dana dukungan khusus. Dan juga dianugerahi gelar ikon kuliner kota. kompetisi tingkat apa? Tingkat kota, wali kota sendiri yang memimpin. Disiarkan langsung di TV. Juara sama dengan mendapat dukungan resmi. Kedepannya, semua sumber daya kuliner di kota akan diprioritaskan. Semua pedagang di kota bisa daftar? Betul, termasuk pedagang kaki lima. Dia, pedagang kaki lima, naik ke panggung. Ia harus ikut aturan. Juri yang menilai. Kompetisi langsung di tempat bukan cuma soal antrean. Bukan berarti yang banyak orangnya pasti menang. Maksud Presdir Lin adalah? Daftar. Bawa semua bahan makanan terbaik hotel, dan peralatan termahal ke sana. Aku ingin dia kalah telak di depan semua orang. Chen Jiangwo, kamu jadi raja di jalanan, aku akui. Tapi di panggung, kita lihat siapa yang jago. Wajan besi dan nasi kotak 15.000 MU itu pantas? Presdir Lin, ku dengar Anda sendiri yang memimpin tim untuk ikut serta. Apa targetnya? Juara. Tidak ada pilihan lain. Ada yang bilang di internet,
pedagang nasi kotak di pinggir kota itu juga akan mendaftar. Bagaimana menurut Anda? Pedagang kaki lima dengan makanan 15.000 pantas naik panggung? Festival kuliner adalah kuil seni, bukan pasar. Aku ingin lihat dia membawa kotak makan siangnya itu, bagaimana juri akan menilainya. Presdir Lin sudah kirim pengumuman ke 8 media. Biar semua orang tahu. Pertandingan ini, aku mau seluruh kota tahu. Apa itu seni yang sesungguhnya? Barang 15.000 dari warung pinggir jalan, pantasnya ikut lomba? Omong kosong. Dia itu siapa? Keahlian Pak Chen bisa mengalahkan dia jauh. Pak Chen, daftar aja. Habisi dia. Pak Chen, lomba ini harusnya Bapak ikuti. Aku jualan nasi aja. Nggak tertarik sama lomba. Dia bilang di TV, Bapak nggak pantas ikut lomba. Pak Chen, kalau Bapak nggak pergi, dia akan menginjek nama Bapak untuk naik. Seluruh kota melihatnya. Loh. Guru, aku tahu kartu Aslin Zihao. Dapurnya nggak kuat, cuma mengandalkan kemewahan untuk menipu. Bapak naik aja, 1 hidangan cukup. Formulir pendaftarannya di mana? Proses pendaftaran selesai hari ini. Siap. Guru, Lin Zihao akan pakai bahan termahal, peralatan terbaik. Dia punya caranya, aku punya wajanku. Aku punya wajanku. Tapi juri, Juri itu manusia. Kalau lapar, mereka ingin makan makanan enak. Nggak ada hubungannya sama piring apa yang dipakai. Guru, mau pinjamkan 1? Takut sawi putihmu nggak layak disajikan. Yang penting daging sapimu cukup. Jangan sampai nanti kurang. Presdir lo. Biaya bahan baku Lin Zihao saja sudah lebih dari 250.000. Lihat saja. Tunggu dan lihat. Presdir Lin, juri nomor 5 adalah ketua Asosiasi Kuliner Provinsi. Dia sudah terbiasa makan hidangan mewah. Hari ini, setiap hidangan akan disajikan sesuai standar perjamuan negara. Biar dia tahu apa itu perbedaan. Pak Chen, hajar dia. Para peserta, siap di posisi. Tiga, 2, 1, mulai. Daging Wagyu ini setidaknya A5 grade 12. Bahan bakunya saja sudah 4 digit. Kontrol apinya bagus. Bang Zhao, di sana ada lobster, ada steak. Di sini. Tahu lawan steak? Presdir Lu, Pak Chen sampai sekarang belum menyentuh wajan. Dia cuma menaruh sepotong tahu. Lihat saja. Distribusi lemaknya merata. Kontrol panas saat menggorengnya pas. Aroma truffle-nya pas banget. Gila. Pak Chen, Pak Chen. Lihat nggak? Ini baru namanya teknik memotong. Sepotong tahu. Cuma sepotong tahu, loh. Tahu Wensi. Aku cuma pernah lihat fotonya di arsip perjamuan negara tahun 70-an.
Belum pernah lihat langsung. Setiap helai tidak lebih dari 0,5 mm. Tidak ada yang putus. Keahlian memotongnya minimal 30 tahun. Tahu sudah siap, Guru. Satu tahu yang sama. Satu hidangan perjamuan negara. Satu hidangan kaki lima. Keduanya sama-sama 15 yuan. Selesai. Aroma ini bikin Miller dari jarak 20 meter. Lebih mantap dari yang diproyek. Daging Wagyu, setelah suapan ketiga, lemaknya bikin seret tenggorokan. Bahan premium. Tapi lapisan rasanya sudah mentok di suapan ketiga. Pedas, gurih, segar, panas. 5 rasa menyatu. Tahu lembut sampai lumer di mulut. Tapi tidak ada sudut yang hancur. Saya sudah 8 tahun di dapur perjamuan negara. Belum pernah makan mapo tofu senak ini. 8 tahun. Belum pernah ketemu. 8 tahun, tidak. Kuah kaldu ini, tulang ayam, kerang kering, ham, direbus minimal 6 jam. Serutan tahu lumer di mulut. Setiap helainya terbalut terasa gurih. Kembali. 53 tahun. Saya sudah menilai masakan selama 53 tahun. Satu tahu yang sama. Satu hidangan yang layak masuk perjamuan negara. Satu hidangan untuk rakyat biasa. 2 hidangan, 1 jiwa. Ini bukan sekadar keahlian memasak, tapi jalan yang ditempuh seorang koki dengan segenap jiwa. Janji pasti menang. Siapkan dokumen kontrak malam ini. Baik. Saya ulangi, 53 tahun. Saya sudah menilai masakan selama 53 tahun. Tahu wensi ini, menggunakan kaldu kuno perjamuan negara yang hilang selama 40 tahun. Tulang ayam 2 kali, kerang kering 3 kali, diakhiri dengan ham. Tidak dibuka, tidak diaduk, tidak ganti api di tengah proses. Di generasi guru saya, hanya 3 orang yang bisa. Kaldu kuno. Dia belajar dari siapa? Saya tanya, siapa yang mengajarimu cara membuat kaldu ini? Guru saya, Zhang Dehou. Dehou? Dia gurumu? Sebelum beliau meninggal, beliau mengajari saya cara membuat kaldu ini selama 7 hari. Katanya, rasa ini tidak boleh hilang. Tidak hilang. 40 tahun, rasa ini tidak hilang. Beri nilai. Hasil akhir Festival Kuliner Nasional. Peringkat ketiga. Hotel Hong Yun dengan total skor 87.4. Peringkat pertama, nasi kotak Chenji dengan total skor 99.1. Dia pakai bahan 15 yuan dan jadi juara pertama. Kontrak akan ditandatangani besok. Presdir Lin. Saya naik kereta cepat 6 jam, hanya demi rasa ini. Video final kemarin ditonton 80 juta kali di seluruh jaringan. Aku sudah nonton 20 kali adegan irisan tahu itu. Chef Chen, dia juara. Nasi kotak naik harga ya?
15. Dengan ketenaran Anda sekarang, harga 150 pun orang bakal antre. 15, yang berikutnya. Udah nanya, sana antri di belakang. Jangan ganggu kami makan. Juara ketiga 87 poin. Bahan makanan 200.000. Kamu cuma dapat juara ketiga. Presdir Wang, juri berat sebelah. Diam. Omzet turun 40%. Aku tahan. Wang Shichui mempermalukan kita di siaran langsung. Aku tahan. Aku tahan. Masalah itu masih diselidiki. Aku juga tahan. Sekarang seluruh kota tahu kalau aku, Hotel Hongyun diinjak-injak oleh pedagang kaki lima. Siapa yang bikin malu ini? Presdir Wang, beri aku waktu sebulan. Kamu tidak punya waktu sebulan lagi. Beritahu HRD, Lin Zihao diberhentikan hari ini. Semua akses dicabut sebelum jam 5 sore ini. Baik. Presdir Wang, hotel ini aku yang... Ini dibangun oleh Chen Jiangwo. Kamu cuma mencuri posisinya. Chen Jiangwo, kamu menghancurkan semua yang kumiliki. Aku tidak akan menyerah. Siapa yang memperkenalkan? Lau Chao. Benda ini kalau nempel di sayuran, nggak bisa dicuci bersih, nggak bisa hilang. Kalau 20.000 orang makan, apa yang akan terjadi? Diare itu yang paling ringan. Kalau jumlahnya banyak, bisa masuk icu, bisa fatal. Jangan bilang kamu dapat dari saya. Sayuran Pak Chen semuanya dipetik langsung dari kebun saya. Dikirim hari itu juga, nggak pernah nginep. Pak Chen, tadi Pali telepon. Katanya sore ini, ada orang muter-muter 2 kali di luar kebunnya. Pakai topi dan masker. Nggak kelihatan mukanya. Sudah lapor polisi? Pak Li bilang belum yakin itu cuma orang lewat. Nggak berani lapor. Guru, Lin Zihao setelah dipecat, bisa melakukan apa saja. Telepon Pak Li. Malam ini jangan sampai kebunnya kosong. Dan kasih tahu kantor polisi juga. Saya telepon sekarang. Guru, apa perlu saya jaga kebun malam ini? Nggak usah, kamu sendirian. Presdirlu, ada sesuatu yang saya butuh bantuan orang Anda. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Angkat tangan ke kepala, jongkok. Presdir Lin, kenapa lari? Kamu, bagaimana kamu tahu? Zihao, setiap langkahmu, saya yang mengajarimu. Kemanapun kamu pergi, saya tahu meskipun mata tertutup. Kalau saja semangatmu ini kamu gunakan untuk memasak, yang berdiri di sini hari ini bukan kamu. Berkas ini besok serahkan ke pengacara. Kapan CCTV ini dipasang? 10 hari yang lalu, Pak Chen bilang ke saya, takut ada yang mengotak-atik bahan makanan. Alarm inframerah dan 4 kamera CCTV 24 jam non-stop. Tadi malam pukul 1.42, alarm berbunyi. Tim keamanan dan petugas saya langsung menerima sinyal. Mereka tertangkap basah di lokasi. Rantai bukti CCTV sudah lengkap. Cukup. Hampir saja. Kalau tadi malam tidak tertangkap. 3 hektar lahan, sayuran untuk 200 lebih keluarga, semuanya akan hancur. Makan dulu, berdiri saja tidak ada gunanya. Pak Chen, kapan Anda mulai mewaspadainya? Sejak dia dipecat oleh Presdir Wang. Sejak hari itu. Lin Zihao itu, kalau menang, semua baik-baik saja. Tapi kalau kalah dan kalap,
Dia bisa melakukan apa saja. Hari setelah pertandingan selesai, saya langsung menemui Presdir Lu. Hasil tes baru keluar. Sayuran ini tidak terkontaminasi, untung saja. Pak Chen, obat itu dibeli dari pabrik gelap di perkampungan kumuh. Kasus gudang di proyek sebelumnya. Juga dia dalangnya. 2 kasus ini digabungkan. Kejaksaan akan mengeluarkan surat penangkapan hari ini. Yang terakhir juga dia. Dia mengaku tanpa bantahan. Dia ini murid saya. Teknik memotong, mengontrol api, membumbui, semua saya ajarkan langsung. Guru saya bilang di hari pertama saya diterima jadi muridnya. Belajar masak, utamakan moralitas. Saya juga mengatakan hal yang sama di hari pertama saya mengajarinya. Tapi dia tidak pernah mendengarkannya sejak awal. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Kalau sudah salah jalan, siapapun tak bisa menariknya kembali. Baik, Guru, saya mengerti. Ayo kembali nyalakan api. Lebih dari 200 orang menunggu makan. Ayo, kerja. Kakek, di depan ramai sekali. Biar saya bawakan 1 porsi untuk Anda. Tidak perlu antre. Mantap. Guru, tangan kakek itu, dia koki juga? Bekas luka di antara jempol dan telunjuknya lebih dalam dari milik Anda. Jiangwo. Guru. Yeah. Itu gurunya Pak Chen. Eksekutif chef perjamuan negara 40 tahun lalu. Bangun, lantai dingin. Kaki Anda tidak baik. Jauh-jauh datang, kaki tidak baik. Tapi mulut masih berfungsi. Dengar-dengar muridku jualan nasi kotak. Jadi ngiler. Jiangwo, dulu kamu di dapur perjamuan negara, masak untuk tamu asing. Sekarang di sini, kamu masak untuk rakyat biasa. Kamu sudah melampauku. Dan juga melampaui dirimu sendiri. Kamu murid baru Jiangwo? Punya keahlian. Ikuti dia baik-baik, jangan sampai hilang. Tidak akan hilang. Guru, menginap saja untuk makan malam. Tidak bisa. Lebih dari 200 orang menunggu. Kamu sibuk. Guru. Nyalakan api, masak 1 wajan lagi. Pak Chen ini. Mulai sekarang, setiap hari sisihkan 30 porsi untuk petugas kebersihan. Lansia sebatang kara gratis. 30 porsi? Berarti sehari rugi 450, dong? Jangan banyak omong, taruh telurnya. Pak Chen, kami para pekerja juga bisa patungan. Masing-masing 5 yuan. Nggak usah, ini warungku, aku yang bayar. Sana antre. Pak, ini beneran gratis. Ambil, habis makan, dorong gerobakmu, jangan menghalangi jalan. Jendela amal. Jendela amal. Nenek Liu, silakan ke sini. Jendela amal. Jendela amal nggak perlu antre. Jendela amal. Nggak bisa, aku punya uang. Kata guru, uang nenek simpan buat beli obat. Makanannya dia yang tanggung. Jendela amal. Pak Chen, kudengar Anda membagikan 30 porsi nasi kotak gratis setiap hari. Sudah seminggu. Kenapa? Mereka kerja seharian, nggak bisa makan makanan hangat. Aku punya wajan dan api di sini. Tinggal masak 1 porsi lagi. Ada yang menghitung, dalam sebulan, Anda akan rugi lebih dari 10.000 yuan. Guru saya pernah bilang, dalam profesi koki, yang tertinggi itu bukan perjamuan negara, tapi membuat orang yang seharusnya kenyang, jadi kenyang. Saya sudah 20 tahun menyapu jalanan. Ada yang ingat. Kita juga harus makan. Materi pengajuan dana dukungan besok. Masukkan bagian ini. Ya. Cukup untuk berita utama malam ini. Kamu kerja apa? Manajer investasi. Kamu? Tukang baja. Makan selagi muda. Kurang 1 telur. Nggak bakal kelaparan. Nggak boleh. Hari ini lebih banyak orang lagi. Setiap hari makin banyak. Kata Master, jangan takut. Wajannya cukup besar. Presdirlu, saya akan bilang ke Master Chen.
Antrean itu aturan, nggak boleh dilanggar. Daging babi masak 2 kali atau mapo tofu? Dua-duanya. 15. Setiap kali makan, selalu terasa sepadan. Tentu saja, nggak ada duanya di seluruh kota. Liu kecil, tumisan daun bawangmu lebih wangi dari minggu lalu. Master yang mengajari. Daun bawang dimasukkan 3 detik terakhir. Nggak boleh lebih awal. Beberapa mangkuk terakhir. Habiskan lalu tutup lapak. Bersulang. Untuk semangkuk sup ini. Besok bangun lebih pagi untuk menyiapkan bahan. Siapkan bahan. Besok bangun lebih pagi untuk menyiapkan bahan. Siap, Master.